Assalamualaikum teman-teman, perjalanan YOI Festival sudah hampir mencapai 34 provinsi tanpa terasa, dan salah satunya yang kami singgahi kali ini adalah Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Ada banyak cerita di sini, mulai dari soal tempat wisata yang menarik, soal makanan yang unik dan lezat-lezat. Kalau sama host yang satu ini tentu saja harus kalian wiskul dong saudara-saudara. Dan tentu saja misi utama yang tidak boleh kita lupakan, yaitu melihat seni budaya yang akan ditampilkan oleh anak-anak muda setempat. Bersama saya Rane Hafid, mari langsung kita ketemu dengan tim dari FKPT setempat, istilahnya warlock, warga lokal. Untuk ditanya-tanya soal kota yang indah ini, makanannya pasti, tempat-tempat wisatanya pasti, dan pastinya nonton pementasan anak-anak mudanya yang keren-keren. Jadi jangan kemana-mana, tetap di YOI Podcast. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Saya mau perkenalkan dulu teman-teman saya yang sudah bergabung kali ini, sama tamu kehormatan juga yang sudah bergabung. Saya mau ke yang paling muda dulu nih, Sevi, apa kabar? Baik Kak, selamat sore Kak. Selamat sore. Sevi ini teman-teman adalah juara Karakter ID atau lomba podcast yang digelar oleh BNPT RI pada tahun 2023. Masih ingat nggak waktu itu bawain temanya tentang apa? Ingat banget, temanya seru banget, dan kakak nanya, wah kok bisa kepikiran ini, kata kakak. Ngomongin soal apa? Soal Saranjananya Kalimantan Tengah. Itu kan hype ya Kak, Saranjana. Nah, tamu kehormatan kita berikutnya, yang pertama Bapak, monggo silakan memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Profesor Dr. Haji Khairul Anwar MAG, selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Tengah. Terima kasih banyak. Ya, Pak Khairul sama-sama. Sudah bersedia hadir. Ya. Kemudian yang paling ganteng ini kayaknya dulu. Bapak silakan perkenalkan. Iya. Nama saya Dr. Mukhlas Razikin, atau lebih dikenal Jack, begitu nama beken. Sejak Saya 10. panggil Bang Jack aja boleh? Oh, ya? boleh. Ya. Oke. Saya Kepala Bidang Agama dan Sosekbud di FKPT Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sosek. Ya, sosial ekonomi budaya. Oke. Kita akan bagi dua obrolan kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol soal FKPT, intoleransi, terorisme, dan radikalisme, saya sebagai tamu, saya udah dua kali ke sini, tapi sebagai tamu saya pun ingin bertanya dan bisa berbagi dengan teman-teman mungkin, apa sih, kalau datang ke Palangkaraya itu apa sih yang terkenal? Bang Jack mungkin, Bang Jack. Kulinernya? Kuliner Di sini jauh, jarang ditemui yang ada di Jawa misalnya, atau Sumatera misalnya. Gitu. Iya. Kalau di Jawa itu nggak bisa nemui rotan jadi menu sayur itu. Kali kalau saya bilang ke tamu-tamu yang ke sini, sebelum jadi kursi, rotan itu masih bisa dimakan. Jadi sayur. Gitu. Itu dimasak dengan apa? Santan? Iya, santan. Santan. Rabung yang di bawahnya itu yang belum pegang. Ya, sama dengan batang pisang itu kan ada rabungnya juga. Iya. Jadi rotan, makan rotan tadi sini. Ada lagi sayur lagi. Ada lagi Pak? Apa itu? Dari tumbuhan paku. Jadi paku pun dimakan. Pakis. Ya, namanya di sini kalakai. Kalakai. Iya. Paku dimakan, rotan Wah. dimakan. Oke. Ya sih. Kalau Bang Jack, kalau dari saya panggilnya Prof aja nih, Ya. Ya. biar lebih akrab. Gimana Prof? Kalau makanan favoritnya Prof yang akan direkomendasikan kalau ada kerabat yang datang ke Palangkaraya ini? Kalau biasanya kawan-kawan di MTQ Nasional kan Porpudi di sini, Iya. itu sukanya ketupat kandangan sama nasi kuning. Ketupat kandangan. Nasi kuning, walaupun dibuat di Palangkaraya, Iya. tapi lebih enak dibanding aslinya di kandangan. Oh. Iya, karena memang di sini banyak juga orang-orang kandangannya. Nah, itu. Makanya tidak perlu jauh ke kandangan sana. Jauh. Di sini juga banyak ketupat kandangan, nasi kuning juga. Dan yang tidak lupa, di sini kalau makan itu makan ikan dengan nasi, bukan nasi dengan ikan. Nah, Ya, ini betul. betul. Saya saksi hidup. Iya, Jadi tadi saya ke warung itu saya pesan ikan patin.
besar ikan patinnya dibakar apa digoreng? Dibakar. Ada di pasar ada ya. Dibakar. Terus setelah itu saya lihat ada ikan lain, ada banyak orang yang datang ke situ dan pesan wadi. Ya wadi ada juga. Saya bilang saya pesan juga satu. Akhirnya apa? Saya makan benar-benar makan ikan sama nasi, bukan nasi sama ikan. Wadinya wadi ikan mujair papuyo atau wadi Yang asin yang fermentasi, yang apa ikan? Jenis ikannya Kak ya. Jenis ikan jenis apa, Mas? ikannya ikan apa? Tuh wadi itu. Oh, wadi itu bukan nama ikannya. Bukan. Aduh, salah lagi. Jadi Nama wadi produk itu namanya. ikan yang difermentasi. Jadi bisa dari sepat, bisa dari apa papuyo di sini namanya. Kalau di tempat lain namanya mujair. Oh, jadi ada alasan nih chef untuk ngomong ke panitia. Tadi saya lupa nama ikannya, kita harus balik ke sana lagi. Waduh, garamnya Kak. Wadi itu garamnya di Iya. Nah itu dia, karena saya bilang saya belum pernah merasakan ikan yang rasanya seperti itu gitu. Ada asinnya. Ya, Asinnya itu bukan asin ikan asin ya, Betul. Pak? Bukan ya? kan dikasih beras, dikasih macam-macam tuh. Kemudian di apa? Ya dikasih beras. Nah, Ditutup ya Pak ya. tutup itu Kan iwak wadi kan. ikan wadi. Kalau di Bukan sini ikan garam, wadi namanya. Ikan wadi. Ikan wadi Ikan wadi. bahasa Banjarnya. Jadi wadi itu Cara memasaknya. nah cara memasak. Oke. Cara Beras. membuatnya Meramunya. sebelum dimasak. Kan dimasaknya paling digoreng aja. Betul, betul. Tapi asinnya luar biasa. Oke. Nih teman-teman yang lagi nonton ini, karena nanti saya buatkan ilustrasi, kalian sudah bisa melihat gambar-gambar makanannya ya. Silakan ngiler karena kami di sini mau cobanya langsung. Tapi kalau mau coba langsung datang ke Palangkaraya. Saya sudah kenyang dengan makan-makan besarnya ini, udah makan ikan wadi, segala macam ikannya, mandai segala macam. Nah, yang manis-manisnya apa yang khas di sini? Ayo. Saya deh kayaknya. Manis. Yang manis-manisnya durian di sini. Wah. Durian Durian sini Palangkaraya itu terkenal. terkenal namanya durian kasongan. Ya. Kasongan. Ya, kasongan itu sangat terkenal legitnya. Dan itu terkenal di seluruh Kalimantan. Jadi kalau jeruk Pontianak. Iya. Nah, kalau durian kasongan. Jadi kalau umpamanya kadang kita ke Banjarmasin ada di pinggir jalan Iya. durian kasongan. Oh itu Ya. dari sini. Jadi Jadi durian manis kasongan. tapi ada pahit-pahitnya, Nah, itu legit-legitnya. durian yang enak, Pak. Ya. Apalagi ada yang Benar. istilahnya otak udang. Yang Ah. agak kuning-kuning sedikit. Wah, itu paling dicari itu. Namanya favorit. otak udang. Ya. Warnanya beda. Bukan kuning biasa tapi agak oranye gitu. Chef, anterin lah saya. Aja. Kasongan kita Kak. Itu lagi musim nggak durian nih hari tahun saat ini? Kayaknya belum musim. Belum musim ya. Belum rezeki deh kayaknya. Ya, belum. Nanti lah Nanti Bang. kalau ada musim nanti diberitahu aja. Tolong telepon nanti kalau kita musim. Atau dikirim aja ya Pak. Ya. Kirim. Satu lagi sebelum kita pindah ke masalah pekerjaannya Prof dan Bang Jack nih, Ya. yaitu tempat-tempat wisata. Kalau orang datang ke suatu daerah itu pasti cari wisata kuliner, ya kan, Chef? Pasti cari tempat-tempat yang menarik. Ya. Kemana nih, Prof? Ya. Ada saran? Ya di sini kalau wisatanya kalau Kalimantan Tengah ya itu ada yang di Pangkalan Bun itu orang hutan. Penangkaran. Penangkaran orang-orang hutan ya termasuk nenek moyang kita juga. betul, Pak. Betul. Gitu. Betul. Dan itu persis seperti manusia juga dia. Kalau lihat dia otaknya cerdas Jadi juga. kalau lihat di film, di TV itu yang kayak riset untuk orang hutan segala macam itu memang di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, daerah Pontianak. Daerah- Bukan Pontianak, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Ya, daerah Pangkalan Bun. Di Katingan ini juga ada penangkarannya. Nah, itu ada yang sakit-sakit itu di Nyaru Menteng nanti. Nyaru Menteng. 30 km dari pusat kota. Dari pusat kota. Ya. Sebelum Sudah Kasongan. pernah datang? Belum. Belum. Nanti Nanti saya datang pas musim durian. Ya, Masih penasaran. Bang Jack, itu. apa kalau untuk rekomendasi? Ya, kalau di aku melihatnya ya karena ekowisatanya Kalteng itu lumayan. Iya. Ada satu keunggulan di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya itu Taman Nasional Sebangau. Ada dua di dunia yang berkarakter mirip dengan ini yaitu danau air hitam. Satu di Palangkaraya, satu di Brasil. Rugi kalau ke Palangkaraya tidak menikmati itu. Airnya hitam. Airnya hitam. hitam. Bedanya dengan air limbah yang misalnya abang dari Jakarta, Surabaya, air hitamnya tuh karena limbah. Tangan masuk ini nggak kelihatan kan hitam. Iya. Kalau di situ enggak, tangan kita Bening. masuk, saya jengkal gini,
masih kelihatan tangan kita. Jadi bukan karena kotor, dia sebenarnya jernih, cuman warnanya hitam. Itu karena proses tanah gambut. Saya baru mau bilang, Dari air hitam akar-akaran. banyak. Di Jakarta Kali Ciliwung itu hitam. Iya, beda. Ini alaminya memang gitu kan. Memang alami. Hanya ada 2 di dunia. Cuma ada di Palangkaraya dan di Brazil. Yes. Guys, dicoba. Silahkan datang ke sini, makanannya udah lengkap. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak tanya anak muda kita satu ini. Anak-anak muda di Palangkaraya ini apa? Kemana? Apa yang lagi hype? Apa yang lagi seru gitu? Yang apa yang lagi? Jangan-jangan TikTokan juga kan? Yang pasti ya. Gimana, Chef? Apa, Chef? Kalau anak-anak muda pasti selain kafe-kafe ya Kak, Bang Iya, Pan iya. juga. Yang terkenal itu yang dekat-dekat seperti yang ada di podcast kemarin saya itu adalah Pantai Ujung Pandaran. Iya. Yang saya bilang Saranjananya Kalimantan Tengah. Oke. Itu benar-benar hamparannya luas, itu cuma ilalang teman-teman. Oke. Jadi kalau ke sana tuh kayak di padang rumput gitu Kak. Itu keren banget. Sabana stepa ya. Sabar. Tapi Tapi itu di- ada di Kalimantan Tengah. loh. Sabananya sabana Kalakai. Iya. Kalakai itu adalah ciri Tumbuhan paku khas tadi. sayur paku tadi. Ah. Dan itu tumbuh tidak dipelihara, Betul. tapi dia Tumbuh sendiri. besinya tinggi. Wow. Oke. Ini tempatnya berarti Instagramable banget ya. Ya banget. Kalau sekarang bukan Instagramable kan. TikTokable. Standarnya beda sekarang. Nah, tapi selain itu Kak ada juga kalau yang deket-deket sini aja nih ya daerah kata Bapak tadi Ya. di yang itu dan juga Bukit Cinta. Bukit Oke. Cinta. Kenapa coba dinamakan Cinta? Mungkin karena di sana banyak cinta bertebaran. Karena ada lope-lopenya. Lupanya betul. Kenapa? Nah, ada kayak monumen cinta mungkin itu sih Kak. Lope. Oh. Itu di daerah Tengkiling juga. Kalau ke sana itu banyak tempatnya Kak. Ada tadi yang kata Bapak orang hutan itu tadi, Yeah. ada Menteng, terus sekalian gitu Kak. Sekalian setelah itu ada yang air hitam itu, Iya. terus kalian ke Bukit Cinta, terus ada lagi Bukit Tangkiling. Jadi di situ satu wahana gitu Pak. Jadi banyak banget kalau mau ke Oke. situ. Dan satu yang baru adalah bundaran besar di sini. Betul sekali. Nah, bundaran besar itu memang di titik nol di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, dan itu bisa naik ke atas melihat kota Palangkaraya. Nah, itu. Sekarang saya mau break dulu teman-teman karena saya mau perlihatkan penampilan anak-anak muda. Adik-adiknya Sevi atau jangan-jangan teman-temannya Sevi dong ya. Teman-teman dong Kak. Teman-teman ya, seperti apa penampilan mereka? Teman-teman, emang Iya. masih SMA? Saya 15 tahun. Aku pikir sudah kuliah, Sevi. Kuliah Kak, bercanda. Kerja, ini Mas Sevi. Kuliah. Oke, kita akan lihat penampilan mereka. Jadi nanti sepanjang obrolan saya dengan tamu-tamu saya, kita akan seling dengan penampilan-penampilan mereka. Nah, ini kloter pertama dari penampilan teman-teman anak-anak muda di Palangkaraya. Kita lihat ya. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Kita akan diciptakan.
ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo, balik lagi bareng kami di Yoi Podcast. Wah, saya bukannya lupa ya guys, saya mau ngetes bapak-bapak di sini kayaknya apa enggak sama Yoi Podcast. Anak muda ini pinter banget ngeles emang. Teman-teman pasti ditunggu-tunggu ya dari tadi. Apa sih selanjutnya yang mau kita obrolin? Tadi kan kita udah ngobrolin makanan, udah ngobrolin tempat wisata. Udah diobrolin, udah pasti harus ke sini ya. Udah pasti nanti harus ketemu bapak-bapak, ketemu saya. Nanti kita akan keliling Kalimantan Tengah. Iya. Naik motor. Naik motor. Betul. Nah, selanjutnya kita mau nanya-nanya dulu deh ke Prof dulu nih. Prof, gimana sih perkembangannya sekarang terkait tentang intoleransi, terus radikalisme dan juga terorisme yang ada di Kalimantan Tengah. Pastinya kan ada update terbaru nih. Ya. Gimana, Prof? Silakan. Baik, sejak saya menjabat 2019 ya, 19. nah, sampai sekarang itu intoleransi, kemudian radikalisme dan terorisme. Terorisme itu tidak terjadi apa-apa di sini, Alhamdulillah. tapi paling tidak radikalisme intoleransi ini menurun. Jadi 2021 ya, 2020 itu indeks potensi radikalisme kami itu terkejut, posisi di nomor 4. Nomor 4 se-Indonesia rankingnya. Maksudnya Dari 34 BNPT. Ya, dari 34 provinsi. dari 32 dulu. Oh, 32. 32 itu ranking nomor 4. Ya, banyak kawan-kawan bertanya apa masalahnya. Iya. Oh, ternyata masalahnya ada di media sosial. Jadi anak-anak milenial, anak-anak generasi Z itu kan dulu rame tuh. Begitu dapat info share, dapat info, jadi tidak selektif. Nah, Iya. kemudian lalu kita adakanlah sosialisasi betapa pentingnya media sosial. Iya. Nah, kemudian lalu bagaimana cerdas bermedia sosial, menerima kalau ada info itu cek and recheck dulu, iya kan? Ya. Kemudian setelah itu kalau mau share ini manfaat atau tidak. Nah, betul. Nah, itu harus selektif itu. Nah, kemudian terjadilah 2021 penurunan. Nah, penurunan ke ranking ke-9. Nah, Alhamdulillah. di atas rata-rata masih Bawahnya masih 10. ya, masih di atas rata-rata nasional. Nah, begitu 2022 kan tidak dilaksanakan nih Iya. indeks potensi radikalisme. Iya. Kemudian 2003 ada lagi kan, diadakan indeks potensi radikalisme. Nah, kemudian terjadi penurunan. Nah, sekarang sudah ranking ke-18 di bawah rata-rata. Alhamdulillah jauh banget. Inilah ya, Pak. upaya kita untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, terkait betapa bahayanya intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme itu. Apalagi Nah, teroris. kita sebagai ketua FKPT, Kapeng, itu selalu diundang, pertama dari Kesbangpol sendiri, kemudian yang kedua dari kepolisian, Polda, kemudian yang ketiga yang banyak itu adalah dari Kanwil Kemenak. Nah, Kanwil Kemenak itu selalu mengadakan, terutama kita karena sebagai yang punya sertifikat untuk moderasi beragama. Betul. Nah, itu kan karena dididik dulu oleh si anaknya Anissa Wahid dulu Iya. yang mendidik kita moderasi beragama. Nah, kita pernah sana. Nah, disinilah kita yang diminta untuk menangani moderasi beragama. Oke. Jadi itulah upaya kita bagaimana menekan intoleransi. Karena moderasi beragama itu kan intinya adalah komitmen terhadap 4 pilar, Iya. indikatornya. Yang kedua adalah toleransi interumat beragama, toleransi antar umat beragama, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan. Kita harus membudayakan musyawarah. Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus mengakomodir kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini yang sangat membantu adalah
Fasapa Huma Betang. Iya, betul. Jadi Fasapa Huma Betang itu rumah panjang di sini. Iya, iya. Lalu di sana ada kumpulan dari warganya yang beragama Kristen, beragama Islam, dari berbagai suku. Nah, filosofinya lalu Kalimantan Tengah ini adalah Huma Betang kita. Nah, jadi dari rumah betang, rumah panjang asli sini, orang-orang dari sini, kemudian lalu dijadikan Pasapah Kalimantan Tengah sebagai rumah betang kita bersama. Menarik. Di mana sekali. bumi dipijak, di situ langit. Oke. Itu. Saya sekarang ke Bang Jack. Ya. Salah satu entry point dari masalah yang terkait dengan terorisme dimanapun itu adalah biasanya berangkat dari salah satunya dari intoleransi. Ya. Ya. Ketika kita ngomong intoleransi beragama salah satunya, apalagi kemudian masalah kesukuan segala macam. Nah, kalau menurut Bang Jack di sini kehidupan keberagamaannya bagaimana masyarakat di sana? Oh, seperti yang dikatakan Pak Prof tadi, bahwa dengan falsafah Huma Betang itu yang memang mengakar dari nenek moyang leluhur dari masyarakat adat Dayak, ya. Jadi keberagaman itu terjaga sebenarnya. Terbukti dari apa? Itu kalau Bapak lihat di Jalan Gili Balu, itu rumah ibadah dari beberapa agama itu berderet. Mulai dari pura, kemudian gereja, yang Katolik maupun yang Kristen, kemudian masjid itu berderet. Dan tidak hanya di sini, di beberapa tempat juga ada. Yang satu kampung itu berderet, berdampingan gitu, banyak dijumpai. Tadi kalau Pak Prof bercerita rumah betang gitu ya, di dalam satu rumah pun dulu berbeda agama, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang masih mempertahankan yang lama ya, Hindu keharingan itu biasa aja. Kakaknya beragama A, adiknya atau saudaranya atau iparnya atau menantunya beragama B, biasa saja. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Filosofi Huma Iya. Betang. Dengan kita membedakan yang di tempat lain itu kadang sudah sampai kelahi, sudah berpisah rumah atau iya, jauh-jauhan dan seterusnya. Apalagi zaman pemilu, Pak. Ya. Sama aja ribut. Nah, Oke. iya, konteks kedepannya adalah bagaimana indeks potensi radikalisme itu diberikan dari ada 3 dimensi di situ. Iya. Dimensi dari pemahaman, kemudian sikap, tindakan. Komponennya. Nah, kita memberi supaya pemahamannya itu tidak sampai gitu ya, yang disebut dari Abang tadi intoleransi. Jangan sampai ada intoleransi yang terlalu menguat. Maka harus ada dimensi pemahaman itu dikuatkan. Jangan sampai naik menjadi dimensi sikap. Jangan sampai naik lagi ke tindakan. Nah, kalau tindakan sudah Itu sudah langsung. radikalisme, terorisme, ekstremisme itu ya dari situ. Sekarang kita kaitkan dengan anak muda ya. Karena Iya. kita kan lagi ada di festival Youth of Indonesia Festival, melibatkan anak-anak muda. Nanti sebentar lagi juga kita perlihatkan lagi penampilan-penampilan mereka seperti apa gitu loh. Tapi kalau dari sisi Sevi sendiri, anak muda itu gimana sih kehidupan anak-anak muda di sini kalau dikaitkan dengan, ini kan tadi dari sisinya Bang Jack, saya nggak bilang Bang Jack tua ya, Bang Jack masih muda, Iya. Kajek. tapi Kak Jack saya harus. Tapi kalau dari sisinya Sevi sebagai seorang anak muda melihat sikap toleran, sikap hidup rukun anak-anak muda di Palangkaraya itu gimana sih? Oke. Kalau anak-anak muda yang saya rasakan ya tentunya mungkin teman-teman juga merasakan sangat bagus banget, Kak. Bahkan mungkin banyak banget kegiatan mahasiswa atau bahkan remaja-remaja biasanya itu yang melibatkan tentang toleransi. Entah itu kegiatan-kegiatan perlombaan atau kegiatan akademika gitu. Salah satunya itu mungkin ada program-program kayak KKN atau program yang lainnya itu ada juga KKN moderasi namanya, Kak. Ya. Ya, jadi KKN moderasi keren. ini nggak hanya dari mohon maaf mungkin Islam saja atau Kristen saja enggak, tapi ada Hindu dan Hindu atau Kristen ada juga lagi bagian-bagiannya. Jadi semua rekan-rekan itu dikumpulkan jadi satu untuk melaksanakan moderasi di suatu tempat. Luar biasa. Dan Jadi luar biasa itu ya menurut itu saya. idenya dari saya dulu. Saya rektor dulu Iya. di YIN Palangkaraya. Jadi tahun Rektor 2019 rektor YIN Palangkaraya. Nah, begitu rektor 2022 tuh saya ajak rektor Institut Agama Hindu, Iya. Institut Agama Kristen. Nah, ayo kita adakan moderasi beragama.
Karena kan dulu zamannya Lukman Hakim Saifuddin itu kan moderasi beragama itu digaungkan. Betul. Nah, kita adakan. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang KKN kita gabung ke 2020 mulainya. Iya. Nah, kemudian dalam satu kelompok itu ada 10 orang. Nah, 10 orang. Ya. Jadi ada 6 yang Muslim, 2 yang Hindu, 3 yang Kristen dalam satu kelompok. Nah, biar mereka tuh kan ini sudah real kan, mereka bagaimana bisa mengetahui adanya perbedaan ini. Jadi kita tidak lagi yang namanya konsep teori, tapi langsung praktek aplikasi. Nah, itu mereka, rupanya Islam itu kalau beribadah 5 waktu lah katanya. Jadi mereka sudah tahu. Akhirnya bisa saling memahami, saling bekerja sama. Kan intinya sebenarnya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada betapa pentingnya kita bekerja sama, gitu. Mulai dari saling memahami, ya kan, kemudian lalu saling toleran, akhirnya bisa saling bekerja sama. Betul. Saling Nah, bekerja sama. saling bekerja sama nih yang penting. Dan tidak melihat perbedaan itu sebagai masalah. Iya, Betul. Oke. Itu. Meskipun ini sih Kak, ada yang menarik nih. Jadi ketika moderasi itu terjadi, rekan-rekan itu juga saling berdebat. Biasanya itu saling berdebat. Kalau di agamaku gini-gini loh. Kalau di agamaku gini-gini loh. Tapi dari perdebatan itu malah mereka menjadikan itu pengetahuan. Dan saya diceritakan itu, kerennya kalian nggak login atau nggak logout gitu ya. Tapi itu adalah bisa, gila cuy, keren banget loh. Dia tuh rajin banget ibadahnya. Bahkan yang mungkin teman saya bukan Islam atau teman saya yang agama lain itu, sudahlah sholat yang jam segini, sudahlah sholat yang kayak gini. Mereka malah lebih share. Lebih care ya. Tapi yang lucu lagi ini Pak Ada. Nanti kita kumpul ya habis maghrib. Habis maghrib itu kapan? Jangan jam berapa gitu. Tapi itu adalah Jadi sudah terbiasa. betul kritis tapi tetap mendepankan nilai-nilai yang ada dalam diri masing-masing. Keren banget sih. Inovasi berani menantang arus zaman. Di tangan mereka harapan tumbuh subur, membangun semangat menyatukan perbedaan tanpa ragu. Bersama kita berjuang tak kenal lelah, membangun tanah air dengan cinta dan rasa.
ini segmen anak muda ya, anak muda sudah begitu. Kami di bidang agama pernah ngundang ormas-ormas keagamaan lintas agama. Lintas agama, oke. Iya, kegiatan terakhir di Pangkalan Bun kemarin itu ada dari kalau di NU Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah, pemuda gerakan pemuda Ansor, Aisyah dan seterusnya. Ada yang dari pemuda Kristen yang gitu, semuanya diundang. Berbicara tentang apa mendialogkan keberagaman itu. Gitu ya, jangan sampai ada virus intoleransi masuk di ruang media, di ruang fisik dan seterusnya. Tahun sebelumnya ada juga kami bikin camping beragama. Jadi guru-guru SMA, guru-guru SMP itu diajak satu malam itu bikin api unggun, terus bikin puisi, bikin bertukar pikiran gitu. Jadi agar apa? Jangan sampai ekstremisme itu justru ditularkan dari pendidik. Betul. Ini sangat sangat krusial, makanya harus dibiasakan untuk yang tadi ya saling memahami. Tahun sebelumnya ada juga. Kami mengundang guru-guru juga bikin sosiodrama. Jadi bikin ajar ya, video ajar, kemudian saling menghormati, dilombakan gitu untuk menjadi jangan hanya bercerita tapi video, dibikin video, bikin buku ajar. Di luar bidang agama ada juga menghadirkan orang tua sama anaknya. Di bidang perempuan dan anak itu menghadirkan untuk mendialogkan itu supaya anak ketika begitu orang tuanya bagaimana tindakan orang tua ketika ada anak berpendapat seperti ini. Iya. Begitu. Jadi dari semua sisi kita sentuh gitu. Oke. Saya masih mau ngobrol panjang tapi sayang waktu saya terbatas. Nah, saya masih penasaran dari tadi ngobrol di ikan wadi apa? Wadi apa? Oke lah, nggak apa-apa. Prof, Ya. tolonglah diajak ini adik kita yang kemah keberagaman apa? Ada satu potensi lagi Prof yang bisa diajak. Ya. Kalian bidang apa? Konseling. Konseling. Betul. Pantas cerewet. Kan mau menyebarkan moderasi ya. Oh, cerewet yang baik. Jadi, Bang Dini, ini jam-jam sore gini, itu bagus di Sebango sana. Yang wisata air hitam itu siluetnya itu bagus sekali. Sambil susur sungai. Itu ada kapal. Ada kapalnya. Jadi ada dua susur sungai, tengah kota itu di Sungai Kayan, melintasi bawah jembatan Kayan. Sambil makan. Ya. Siluet sambil susur sungai yang sungainya hitam tadi. Penasaran. Ini pas ini, mama ini pas ini. Ada merah-merahnya di apa? Oke. Oke. Di langitnya sudah merah-merah ini. Paling akhir kalau begitu. Ingin karena saya langsung mau berangkat tapi jadi mumpung sih menjelang sore. Oke. Saya minta singkat saja masing-masing ya. Karena ini ada generasi berbagai macam generasi. Ya. Generasi Z, generasi lainnya, ini generasi boomer. Generasi X. Lengkap. Paling muda ya. Lengkap. Saya bukan generasi alpha kalau itu terlalu muda. Oke. Masing-masing saya mau minta berikan waktu mungkin sekitar 1 menit saja, ada pesan yang ingin disampaikan karena podcast ini bukan hanya didengarkan oleh teman-teman di Kalimantan Tengah tapi juga di seluruh Indonesia, 34 provinsi yang ada FKPT dan juga provinsi-provinsi lain yang dengar kabar juga akan ada FKPT-nya sebentar lagi. Tapi saya mau mulai dari Prof. Hairil. Ada pesan apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda saat ini, Prof? Silakan. Ya, saya itu terkesan dengan Presiden Prabowo sekarang. Iya. Nah, beliau lebih mengutamakan produk dalam negeri dibanding produk luar. Saya kira Singa terutama yang mobil Maung tadi kan itu satu, dan semua menteri semua ini kan sebenarnya simbol aja, artinya bagaimana kita tidak hanya yang Maung saja tapi juga produk-produk daerah, produk-produk nasional. Betul. Itu harus didahulukan, harus kita utamakan. Kalimantan Tengah itu sebenarnya produk rotannya, ada tas-tas dari rotan, kemudian makanannya dari ikan-ikan, sehat dan menyehatkan. Kemudian juga yang lain-lain juga itu banyak dari asli daerah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu lebih baik kita mengutamakan produk jasa dari dalam negeri dibanding mengutamakan dari luar. Saya kira itu pesan kita mainnya. Mantap. Setuju sekali Prof. Setuju banget. Bang Jack, ya, ada pesan apa?
kiri. Saya pesan ikan wadi satu. Nasi cukup. Masih terngiang-ngiang di kepala. Silakan Bang. Ya, kalau kami dari bidang agama tentunya ada penekanan ke sana bahwa keberagaman itu sunatullah. Iya. Given. Iya. Memang di manusia dicetak itu memang berbagai macam. Iya. Termasuk culture budaya itu juga given. Janganlah kemudian kita berbeda untuk berpecah belah, tetapi keberagaman itu sebagai alat berkat untuk semakin bersatu. Ya. Jangan kemudian mencela karena berbeda agama, jangan mencela adat orang lain, budaya orang lain, hanya merasa bahwa adatmu paling benar, budayamu paling baik. Tetapi justru keragaman ini harus kita jadikan alat berkat untuk saling memahami bahwa ya, keyakinan itu given. Betul. Gitu. Beragaman juga given. Ayo kita bersatu untuk Indonesia lebih maju. Begitu. Hai anak muda, debat itu cukup berhenti di bubur diaduk atau tidak diaduk? Di sini sama. Di sini ada perdebatan juga bubur diaduk. Ada Kak. Chef diaduk apa dia nggak diaduk? Saya diaduk. Nggak bisa. Bubur di mana-mana itu harus tidak diaduk. Ini kenapa jadi debat? Lanjut kan nih? Tapi saya menghargai Sevi yang suka makan bubur diaduk. Iya, saya juga menghargai kakak. Terima kasih Sevi. Pesan buat teman-temanmu. Apa Sevi? Iya, oke. Pertama-tama saya sih mau berterima kasih buat rekan-rekan saya di luar sana, siapapun yang kenal ataupun nggak kenal, kalian sudah hebat banget mau menjalankan moderasi, toleransi yang paling penting. Karena apresiasi seperti apapun itu nggak cukup untuk orang-orang yang menegakkan moderasi dan toleransi itu kan. Dan juga kita perlu saling menghormati. Tidak hanya menghormati saja, tapi saling. Karena kalau hanya dari satu belah pihak itu tidak terjalankan saling itu. Dan yang saya pelajari dari rekan-rekan sekalian adalah mereka itu saling. Tidak ada yang cuma mengingatkan sholat, tapi dia juga satunya juga mengingatkan atau menghormati kalau rekan lainnya melakukan sesuatu yang Kata sesuai kuncinya agamanya. saling. Saling. Tidak hanya satu kata menghormati, memahami, tapi harus ada saling. Saling memahami, menghormati. Betul sih Kak. Terima kasih teman-teman semua yang udah moderasi. Bijak sekali Sevi. Umur berapa sih Sevi? 15 ya. 15 ya. Tapi belum ditambah tambahannya. Iya, ini kan Umurnya- siswanya prof itu. Kalau itu 15 ya, ini berapa nih? 20. Saya 16 tahun. Saya 15,5 berarti ya. Sungguhan saya 16 tahun. Ditambah berapa? 16 tahun. Iya, Maksudnya? 16 tahun. Umurnya Prof? 16 Iya, satu. 16. Dibaca dari belakang. Dibaca pakai angka Arab. Oh iya. Oke. Teman-teman, seru obrolan kita kali ini, tapi sekarang waktunya kita melihat kembali pementasan adik-adik kita dari Kalimantan Tengah. Untuk saat ini saya Rane Hafid bersama Chef Yeni. dan juga bersama Prof Khairil dan juga Bang Jack mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi dengan Yoi Podcast. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Sevi, Ya Kak. thank you Oke, banget. bagus ya. Lanjut ya. Lanjut. Wahai sang pelopor, sanggupkah kau tancapkan nyalimu? Mampukah kau goncang dunia dengan seranganmu? Kami pemuda, kami harus berani. Sesekali jatuh, tapi harus bangkit kembali. Karena jatuh melahirkan pembelajaran. Setiap pembelajaran adalah perjuangan, dan perjuangan akan melahirkan kejayaan. Dia karena kau, dia menjadi seorang anda. Dan dia karena engkau, dia bakal hatiku hebat. Lalu dunia. Pernahkah kau membayangkan seberapa jauh kau selangkah? Kerja keras dan tekad dapat mengantarmu ke masa yang indah.
they say, mong they say, Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Pemenang pertama, Youth of Indonesia. Tahun 2024, bidang pemuda dan pendidikan Subdit Pemberdayaan Masyarakat FKPT Kalimantan Tengah dimenangkan oleh SMAN 1 Palangkaraya. Nah, ini dia juara satunya FKPT Kalteng YOI 2024. Dari mana? SMA Negeri 1 Palangkaraya. Asik. Dari semua perdebatan kita, mereka yang kita suaranya bulat bertiga, mereka harus menang. Karena yang pertama mereka secara power bagus, bawa tradisi, ya. Lihat dong outfitnya, kan keren banget. Ini bajunya yang milih siapa? Dari penata riasnya di sana. Anita Dewi. Iya. Ini keren banget, make upnya juga keren banget semuanya. Jadi estetiknya dapat. Secara teknis mantap semua gerakannya. Secara narasi tadi ngobrol sama Kak Tris. Mereka semua pegang perisai, ya. Perisai ini buat kita NKRI tentunya punya filosofi yang besar. Pertahanan negeri itu dari mana kalau bukan anak-anak mudanya kayak gini kan? Dan kecintaan terhadap seni, giat kita dalam seni, pada hal-hal yang sangat khas unik Indonesia dan local wisdom itu penting banget untuk terus ditingkatkan. Nah, perempuan yang mampu mempertahankan kekuatannya bukan dengan cara agresif, menyerang atau bertindak kasar gitu, tapi justru mempertahankan apa yang menjadi milik kita, tanah kita, kecintaan kita. Buat aku sih luar biasa banget. Jadi kayak gak ada alasannya dan kita juri sepakat kayak keren aja, udah deh gitu. Halo, kami dari SMA Negeri 1 Palangkaraya siap maju ke tingkat nasional. Yeay! Teman-teman, kita baru selesai event yang luar biasa panasnya. Palangkaraya ini lagi panas-panasnya, tapi ternyata kalau ngelihat di online itu di Detikcom, di Kompas, emang Indonesia itu lagi puncak-puncak panasnya beberapa minggu ini. Jadi wajar lah kalau kita keringetan gitu. Tapi anyway, kita mau ngomongin sesuatu nih, nyempetin juga untuk ngobrolin dengan Mbak Maira, dengan Mbak Putri, gitu. Satu hal dulu deh. Tadi itu waktu kita pementasan, nanti kita tampilin juga, itu ada adegan atau ada tema-tema tarian yang menunjukkan kekuatan perempuan. Apa masih inget nggak sih, Mbak? Judulnya aku lupa, tapi yang pakai perisai. Yes. Ya kan? Pakai perisai terus Pakai bawa mandau gitu Wah. ya. Menunjukkan kekuatan di situ. Nah, Iya. Oh, bahkan yang ini, yang ada ceritanya di hutan. Ya. Itu, benar. Bahwa semuanya dia perempuan juga berperan di situ untuk menjaga lingkungan segala macam. Nah, itu lagi tengah nonton itu tiba-tiba aku teringat. Kita di YOI Podcast itu udah berapa provinsi itu ngomonginnya itu banyak soal pemuda. Lupa bahwa salah satu target dari BNPT itu adalah bukan hanya pemuda tapi juga perempuan dan anak yang dianggap sebagai rentan terorisme gitu ya. Kebetulan ada yang ngerti. Kita bisa ajak ngobrol. Dan dua-duanya ini senior saya loh di BNPT. Beliau pastinya lah. Kalau yang ini kan senior yang udah keliling lama dengan BNPT. Timore. Oke, Mbak Mera. Kita ngobrolin selama ini kan pemuda dan perannya, tapi lupa bahwa salah satu sasaran atau apa sih istilahnya bukan target ya,
salah satu yang Kelompok menjadi rentan. menjadi kelompok rentan untuk terorisme itu adalah salah satunya dia perempuan juga. Iya. Perempuan, anak dan Remaja. remaja. Cerita dong kalau di BNPT sendiri kalau remaja, kalau perempuan itu maksudnya bagaimana ya? Kenapa perempuan itu target rentan untuk aksi terorisme, Mbak Lera? Berdasarkan penelitian BNPT 2 tahun terakhir itu 2022-2023, Iya. perempuan, anak, dan remaja itu selalu menjadi target rentan terpapar paham radikal terorisme. Oke, kalau dari BNPT sendiri, kalau yang pemuda itu kan ada Youth of Indonesia. Nah. Gitu. Nah, kalau dari BNPT sendiri ada nggak sih program-program yang disasarkan kepada perempuan dan anak ini terus? Ada, kalau perempuan dan anak yang pertama itu kita kegiatannya namanya SMART. Smart, sehat mental untuk keluarga tangguh. Karena di sini sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi informasi di mana akses media sosial itu sangat masif sekali sehingga perlunya ada isu yang terbaru yaitu tentang kesehatan mental. Sehingga di bidang perempuan dan anak di BNPT ini fokus terhadap kesehatan mental perempuan dan anak-anak. Karena jika mereka mentalnya mungkin mudah agak terganggu dengan situasi sosial sehingga tidak fokus, sehingga tentu saja mudah diajak untuk masuk ke dalam kelompok radikal tersebut. Kegiatan SMART itu ngapain, Mbak? Kegiatan SMART itu kita ada 2 sesi. Yang pertama yang penjabaran tentang materi-materi tentang pencegahan paham radikal terorisme. Yang kedua itu kalau untuk anak-anak dan ibu-ibunya kita disuruh membuat surat. Jadi kita membalikkan lagi narasi, pentingnya narasi terhadap perempuan dan anak, sehingga ibu membuat surat kepada anaknya apa sih harapan-harapan ibu atau perempuan terhadap anak-anaknya. Kemudian anak-anak apa sih yang anak-anak inginkan ini dari orang tuanya. Orang tua seperti apa yang mereka harapkan, seperti itu. Nanti setelah itu anak-anak membacakan surat kepada orang tuanya membacakan surat kepada anak-anaknya, sehingga nanti ada semacam bonding dari anak terhadap orang tua juga terhadap anak. Seru banget. Itu. Mbak Put, aku tuh Manis lupa banget. loh. Dirimu itu bukan hanya seorang seniman, aktris, tapi kan juga punya latar belakang psikologi. Iya. So, seperti yang dilakukan oleh BNPT ini menurut Mbak Putri gimana? Kayak terutama yang menulis surat itu kayaknya Gemes banget. Kalau kita yang udah gede gini ya, mengingat kalau zaman dulu kita punya kegiatan kayak gitu, kayaknya akan lebih mudah ya komunikasi kita dengan orang tua. Kan kalau kita yang milenial ini bertemu dengan yang kolonial ya, dengan bapak ibu kita yang zaman baby boomer tuh, kita tuh nggak ada di waktu bisa komunikasi dengan bebas sama orang tua kita. Banyak tipe parenting yang tegas, ngasih tahu, nyuruh, kita nggak punya kesempatan menyanggah. Kalau ngomong jangan lihat mata gitu kan. Nah sekarang begitu udah kita di bawah kita, kalau ngomong nggak ngeliat mata malah nggak sopan gitu. Kalau nggak ada diskusi itu malah aneh gitu. Jadi memang keterbukaan tuh mulai berjalan di tahun 2000-an ke atas ya, terutama yang udah 2010-an gitu. Bahwa openness itu juga jadi salah satu value yang penting dalam komunikasi di Indonesia. Jadi materi kayak gini menarik banget, bisa tukar pikiran anak dan orang tua apa yang paling cocok untuk kita bisa menjaga hubungan yang hangat. Seru kan ngobrol sama 2 perempuan hebat ini. Tapi kita udah ngobrolin soal terorisme, radikalisme, tapi saya mau kasih catatan singkat aja lah ya yang dari perjalanan kita di Palangkaraya ini. Mbak Put. Di Palangkaraya yang panas, ternyata orang-orangnya juga semangat banget. Tadi ya semuanya menurutku seluruh peserta punya kemampuan teknis yang luar biasa. Nah, tinggal penghayatannya. Jadi memang disiplin itu penting, tapi menikmati apa yang kita lakukan dan jadi habit kita itu juga penting tuh. Sehingga pada akhirnya penikmatan itu yang pada akhirnya hari ini jadi juara. Terus aku kemarin juga kan ngobrol sama Prof. Hairil, sama Bang Jack gitu ya soal bukan hanya soal FKPT, tapi juga ngomong soal Palangkaraya, budayanya, makanannya segala macam. Makanan. Coba ekspresinya gitu. Makanan. Iya, makanan top.
Apa Mbak favoritnya Mbak kalau di sini Mbak? Brownies, kok malah jadi brownies sama ikan. Jadi ya teman-teman ya Mbak Maira itu. Apa sih brownies apa sih? Mbak, itu Aku dia. belum tahu nih. Aku kedai kita. Aku tuh sempat bingung gitu, kenapa kita di sini tuh yang mau kita Uber tuh kayak Wadi gitu ya. Iya. Mbak Maira ngubernya brownies guys. Emang apa sih spesialnya Mbak? Enak ya pasti enak. Browniesnya itu lembut dan coklatnya mantap. Asik. Bisa promo beneran. Kalau Mbak Putri apa Mbak Khalid? Di sini tuh ini adalah tempat di mana peribahasa ini menjadi nyata. Apa tuh? Tak ada batang, rotan pun jadi. Tak ada rotan. Salah. Tak ada, kebalik ya? Tak ada rotan, akar pun jadi. akar pun jadi. Tapi Gitu. kalau di sini kebalik. Tak ada akar, rotan pun dimakan. Karena ada Serius loh. Serius kan? Itu kita Rotan kasih lihat dimakan. nanti fotonya tuh Mbak Iya. Putri makan ini. Bener-bener perempuan hebat loh. Ih, Rotan enak dimakan. banget. Suluh, rotan, Gitu. tales. Hal-hal yang tidak Kelakai. pernah saya makan. Kelakai. Hal-hal yang tidak pernah saya makan, di sini saya makan. Dan enak. Seru banget ya. Seru. Harus coba. Sekarang cuma masalahnya saya lagi jadi penasaran, pengen nyobain brownies. Nah, Kayaknya perlu nih, kayaknya perlu kita cek ya. laksanakan Oke. habis ini. Thank you ya Mbak Maira, Mbak Putri. Iya, sama-sama. Sukses terus. Thank you. Oke, obrolan ini panjang sebenarnya dan topiknya menarik karena kita membahas mengenai peran perempuan. Menarik banget. Tapi ini akan kita kemas dalam satu episode khusus yang akan nanti hadir setelah ini ya. Episode spesial, episode tambahan yang sangat menarik ini. Dan buat kalian yang belum melihat episode-episode dari provinsi lainnya, silahkan cek di Spotify dan juga YouTube YOI Podcast. YOI Podcast. Terima kasih kepada rekan-rekan FKPT Palangkaraya. Sevi, terima kasih co-host saya. Dan juga teman-teman seperjalanan dari Jakarta. Dari Palangkaraya, saya Rane Hafid pamit dulu. Assalamualaikum. Bayangkan keliling Indonesia dan bertemu anak-anak muda yang sangat fasih dan cinta pada keberagaman budaya daerahnya. Melihat mereka menggunakan seni dan budaya untuk meruntuhkan dinding intoleransi dan radikalisme yang anti perbedaan. Melihat mereka membangun jembatan antar generasi, antar budaya, antar pemahaman. Ikuti perjalanan Youth of Indonesia Festival atau YOI Festival ke 34 provinsi di Indonesia. Hanya melalui YOI Podcast yang hadir di kanal YouTube dan Spotify. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.